Ini negara ajaib. Bagaimana mau apa namanya, mengembargo ya, memboikot ya, begitu embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Semua, hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, yang kita saksikan bersama tadi, di mana Kiai Haji Buya Sakur kagum dan juga memuji Israel. Dia mengatakan teman-teman sekalian bahwa negara Israel ini adalah negara yang ajaib, super ya. Jadi teman-teman sekalian, bahkan dia menjelaskan bahwa ada 21 negara ya, ada negara Arab gitu ya, di negara Arab Saudi menurut dia itu tidak pernah kalah, tidak pernah mengalahkan Israel gitu ya. Jadi kapan ya Arab Saudi itu menang? Ya tak pernah katanya. Bahkan ya Al-Quran menjelaskan bahwa memang Israel ini adalah negara yang luar biasa, yang dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Nah teman-teman sekalian, sangat disayangkan sekali karena saudara-saudara kita kandrun ya, ada kandrunisasi juga ya di Indonesia, yang kemudian yang mencoba untuk mengutuk Israel, menjelekkan Israel ya. Nah teman-teman sekalian, bahkan kita lihat ya, ada yang Majelis Ulama Indonesia yang mengajak ya umat Indonesia, tapi maksudnya umat Islam ya, tidak demikian dengan orang Kristen ya. Orang Kristen ya tidak suka mengharam-haramkan, tidak suka memboikot ini dan itu segala macam gitu ya. Karena ya kita tahu bahwa teknologi ya, TV, internet, kemudian pesawat, mobil, apapun ya, listrik yang kita gunakan adalah buatan Israel. Lalu mau boikot yang mana ya? Nah teman-teman sekalian, biarkanlah mereka yang sumbu pendek ya. Dan mari dulu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Sakur yang ada berikut ini. Memberkati kita semua. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Sakur yang mengejutkan, mengangetkan saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina, dan sekutunya. Israel itu negara ajaib yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Sakur, seorang yang sangat jujur, apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Teman-teman silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like. Ya, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan dari Kiai Haji Buya Sakur. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dia mengatakan bahwa negara Arab Saudi ya, 21 negara melawan satu negara yaitu Israel, itu tidak pernah menang Arab Saudi teman-teman sekalian. Ya, apalagi Hamas kecil ya, sangat kecil teman-teman sekalian, sekalipun banyak muji-muji Hamas ya. Karena mereka tidak tahu tentang Hamas. Kalau tahu siapa Hamas, Hamas ini adalah kelompok radikal, kelompok teroris yang ada di Palestina. Ya teman-teman sekalian ya. Bahkan serangannya kepada Israel yang kita sudah tahu di 7 Oktober, yaitu menyerang anak-anak, bayi-bayi dibunuh, dibantai, perempuan, lansia, dan segala macam gitu. Kayak perampok teman-teman sekalian. Siapa yang mengajari mereka ya jadi perampok tuh? Saya ingat dengan channel Sunnah Nabi ini ya, yang suka merampok sini, merampok sana gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita tentang Yakub ini ya. Karena Yakub ini penipu lalu diganti nama menjadi Israel oleh Allah itu sendiri. Jadi
Nama Israel adalah nama pemberian Allah. Tapi bukan Allah SWT ya. Tapi Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Teman-teman sekalian, kita melihat dalam Kejadian pasal 27 ayat 29 berkata, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Yes, yes, yes. Ya. Sampai hari ini teman-teman sekalian, siapa sih yang berani melawan Israel? Ya, tidak pernah menang gitu. Ya, ketika Israel yang berperang, terus mereka menang. Karena yang berperang kepada Israel ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita udah tahu sejarahnya dalam Alkitab, teman-teman sekalian. Dan sebenarnya teman-teman kita Muslim juga paham. Ya. Mulai dari Musa gitu ya, sampai kepada raja-raja. Ya, itu Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan mereka sudah sekian lama berada di tanah Palestina atau tanah Kanaan. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Wow, ya. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Wow. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Teman-teman sekalian, siapapun yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah. Dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Itu sebabnya, ya, kekristenan ya, yang punya channel YouTube terus menyuarakan dan menanggapi pernyataan dan ucapan kutukan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ya, karena kita tidak mau Indonesia terkutuk, teman-teman sekalian. Karena ada ayat kitab suci yang diimani oleh orang Israel, diimani oleh orang Kristen, bahwa siapa yang mengutuk Israel itu sudah terkutuk, dan yang memberkati mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan teman-teman sekalian, kita diberkati oleh ciptaan Israel ya. Penemuan-penemuan mereka termasuk lampu, termasuk pesawat, termasuk mobil, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah dari otaknya Israel. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang ngomong teriak-teriak gitu ya, Allahu Akbar, boykot ya produk daripada Yahudi. Ya, saya sih geleng kepala saja teman-teman sekalian jika mau diboikot itu ya. Karena kita akan suarakan sekaligus saja boikot pesawat, mobil, komputer, HP, teknologi lah ya yang ada pada Anda. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda tidak percaya bahwa Israel lah sumber otak dari semuanya, dari penemuan-penemuan yang ada, mari kita dengarkan dari seorang ustadz yang ada berikut ini. Berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Bapak ini pintar juga ya, menganalisa, memahami, dan mengerti orang Israel atau orang Yahudi yang multitalenta itu. Memang suatu karunia yang sangat besar, dan khusus Tuhan anugerahkan kepada orang Israel. Dunia ini berhutang kepada orang Israel atau orang Yahudi, termasuk orang Indonesia. Karena dari merekalah kita bisa main internet, naik pesawat, naik mobil, ada jam, kalender, ada lampu, main Facebook, WhatsApp, Instagram, dan banyak hal yang lain ditemukan oleh orang Yahudi. Bagi Tuhan, orang Yahudi memiliki banyak sekali kelebihan dibanding non-Yahudi. Tuhan telah memilih mereka sebagai umat yang dikasihinya. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada mereka. Kita mengenal Tuhan karena Dia menyatakan diri kepada orang Israel ini, dan dari bangsa inilah Sang Mesias dilahirkan. Israel sudah berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Dari sisi politik, dunia ini yang mengendalikan PBB. PBB hasil kreasi mereka. Kemudian dari segi ekonomi, tata ekonomi kapitalisme hasil kreasi mereka yang dikendalikan oleh dolar Amerika. Dari segi budaya, sekarang kiblatnya Hollywood semua. Film-film Hollywood itu siapa? Steven Spielberg itu siapa? Orang-orang Yahudi semua. Kiblatnya baik di dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, semua tata dunia itu dikuasai mereka. Israel itu jangan dipandang hanya negara Israel. Tapi tangan-tangan Israel paling tidaklah dalam bahasa Jawa, kacungnya Israel itu Amerika. Amerika itu tunduk patuh. Setiap apapun resolusi yang dibuat PBB itu selalu diveto oleh Amerika. Teman-teman silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Ya, teman-teman sekalian, itulah kabar gembira yang kita sudah dengarkan. Dan ini pengakuan jujur dari orang-orang Muslim itu sendiri, teman-teman sekalian.
Ya, bukan kita karang-karang, tapi itu memang kenyataannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita geleng kepala jika ada yang teriak-teriak untuk memboikot, bahkan juga untuk ya mengutuk Israel. Ya. Karena jelas Alkitab menerangkan hal itu. Teman-teman sekalian, memang tidak semua orang Israel itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal juru selamat, tidak ya. Ya. Tetapi yang memang mereka adalah bangsa pilihan, kita tidak bisa pungkiri hal itu. Bahkan Alkitab menerangkan mereka ini adalah kepala batu. Mereka ini suka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi tetap saja Tuhan mengasihani mereka. Sebab apa? Karena mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Semua bangsa-bangsa takluk kepada mereka. Ya, bahkan ketika mereka menaklukkan tanah Kanaan, itu dahsyat dan luar biasa penyertaan Tuhan. Berperang, ya, melawan musuh-musuh mereka. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, mari kita bersuka cita, kita tetap bergembira. Karena berkat-berkat daripada Israel, kita juga menjadi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.